Pada suatu hari di sebuah kota kecil, seorang sheriff mengumumkan kepada warga tentang wanita yang ia tangkap karena bersekutu dengan setan. Para warga sebenarnya sedang diliputi duka yang amat dalam sejak peristiwa yang membuat anak-anak mereka hilang. Jadi ditangkapnya si wanita ini seolah membuka harapan bagi mereka untuk menemukan anak-anak atau minimal bisa balas dendam. Sebaliknya, wali kota yang berpikir jernih mencoba menghentikan sheriff, mengklaim bahwa mereka belum cukup bukti untuk menjatuhkan hukuman, namun sang sheriff tidak menghiraukan dan memerintahkan agar si wanita dibakar dan tiba-tiba saja. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, saya doakan semoga teman-teman sekeluarga diberikan kesehatan serta selalu berada dalam lindungannya. N-nya kapital ya. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film. Dan kali ini menurut saya cukup seru dan membrutalkan, berjudul Hansel and Gretel Witch Hunter. Rilis pada tahun 2013, garapan sutradara Tommy Wirkola, serta dibintangi oleh para aktor yang sudah tidak asing lagi bagi kalian. Baik, jangan kelamaan, marilah kopi disiapkan dan segera cerita kita lanjutkan. Film dibuka dengan menampilkan pada suatu malam di sebuah rumah di tengah hutan. Seorang wanita yang cemas meminta suaminya membawa putra-putri mereka ke tengah hutan lalu meninggalkan mereka di sana. Sesuai permintaan sang istri, si suami pun menuruti dan saat tiba di hutan tanpa basa-basi, si suami pun mengatakan semua akan baik-baik saja jika anak-anak itu tetap di sana. Namun setelah beberapa waktu, tidak ada yang datang menjemput anak-anak itu. Akhirnya mereka pun mulai menjelajah sekitar sampai menemukan rumah unik warna-warni. Keduanya pun memberanikan diri untuk mendekat dan meminta pertolongan. Sayangnya sama sekali tidak ada jawaban dan diketahui bahwa ternyata rumah itu terbuat dari permen. Ya, benar-benar permen yang manis dan nikmat. Tiba-tiba pintu pun terbuka dan dua bersaudara segera masuk berharap bisa menemukan sesuatu yang lebih menarik lagi. Namun beberapa waktu kemudian, sang kakak dikurung di dalam kandang, sementara sang adik dijadikan budak, ditugaskan untuk memasukkan kayu bakar agar api oven lebih besar. Tak lama kemudian, sang kakak dipaksa memakan permen dengan ancaman sang adik akan dihabisi. Lalu, selagi sang kakak memakan permen, sang adik mengatur siasat memungut beberapa benda tajam. Si penyihir sempat menyadari, namun entah mengapa sihirnya tak berarti dan pelajaran yang didapat dua bersaudara adalah yang pertama, jangan pernah masuk ke rumah yang terbuat dari permen, dan yang kedua, jika ingin menghabisi penyihir, maka cara terbaik adalah dibakar. Ya, dua pelajaran itulah yang membuat si kakak Hansel dan si adik Gretel memburu dan menghabisi penyihir. Seiring berjalannya waktu, kegiatan tersebut telah menjadi profesi dan nama mereka sering muncul di media surat kabar sebagai pembasmi penyihir yang disegani. Kita lanjutkan kisah adegan di awal video yang berlatar di sebuah kota bernama Augsburg, yang mana setelah berminggu-minggu dalam situasi mencekam, akhirnya sang sheriff, Beringer, berhasil menangkap seorang wanita mencurigakan yang diyakini betul sebagai penyihir. Mengabaikan wali kota, Beringer pun hendak mengeksekusi. Untungnya jagoan kita datang tepat waktu, dan sementara Gretel mengancam Beringer, Hansel memeriksa si wanita yang diduga penyihir bernama Mina. Menurut Hansel, Mina tidak menunjukkan ciri-ciri penyihir. Let the girl go, or I'm gonna blow. Semua penduduk diminta bubar dan Mina dipersilahkan pulang. Beringer masih tidak terima sehingga mencaci maki Gretel sampai akhirnya wali kota yang bernama Engelman itu kemudian memberikan petunjuk, yaitu sebuah gubuk unik di utara yang mana sangat ditakuti oleh para penduduk, tapi sepertinya cukup baik untuk diselidiki. Begitu tiba, diketahui bahwa gubuk itu dihuni oleh penyihir. Menyadari ancaman, segera si penyihir melancarkan serangan, lalu kabur menggunakan sapu terbangnya. Terjadilah aksi kejar-kejaran dan baku hantam yang pelik, tapi berkat kerjasama apik, dua bersaudara berhasil melumpuhkan si penyihir.
Sayangnya, si penyihir tak banyak membantu dan tak ada tanda-tanda atau petunjuk tentang lokasi anak-anak berada. Tapi dua bersaudara menemukan sebuah berkas yang menerangkan tentang Blood Moon atau bulan darah atau gerhana bulan, peristiwa paling sakral bagi para penyihir yang terjadi satu generasi sekali, yang mana akan terjadi kurang lebih 3 hari lagi. Selain itu, dari berkas-berkas anak yang hilang, terlihat para penyihir melakukan penculikan secara terang-terangan, yang mana ini sangat jarang terjadi kecuali mereka benar-benar butuh. Setelah menerima setengah upah, tak lama kemudian, seorang pria bernama Jackson datang. Dia adalah orang yang benar-benar paham seluk-beluk hutan dan siap berangkat malam ini. Namun dua bersaudara menolak karena bahaya akan menjadi berkali-kali lipat ketika malam hari. Semua pemburu sebenarnya sudah mengetahui hal ini, termasuk orang-orang yang disewa Beringer. Namun, sang sheriff menawarkan bayaran yang lebih tinggi jika para pemburu bisa menemukan malam ini demi mendahului dua bersaudara, dan dengan begitu, warga akan lebih menaruh kepercayaan padanya. Dan ya, akibatnya malam itu kelompok pemburu dibantai dengan kejam dan menyisakan satu yang hidup untuk menyampaikan pesan. There's only death! Sementara itu, para jagoan kita sedang bersantai di bar. Setelah gagal merayu seorang wanita, Hansel bergabung dengan saudarinya dan Jackson untuk membicarakan tentang Dark Forest serta anak-anak yang hilang, yang mana ada satu keluarga yang cukup aneh. Jadi keluarga itu memiliki 3 orang anak, tapi hanya satu yang diculik. Tiba-tiba seorang pemuda bernama Ben datang menghampiri, mengaku sebagai fans berat Hansel dan Gretel. Dia bahkan telah mengoleksi artikel-artikel yang membahas tentang dua bersaudara. Itu cukup aneh dan mengganggu. Pada akhirnya, pertanyaan tentang masa kecil membuat Hansel meminta Ben pergi. Namun tiba-tiba saja satu anggota pemburu kembali membawa pesan, yaitu ledakan. Melata kelaparan, kurang lebih begitulah nama kutukan yang dijelaskan oleh Gretel. Adegan berpindah ke penyihir kejam yang telah kembali ke sarang. Diketahui bahwa penyihir tersebut bernama Muriel. Malam itu bersama saudari-saudarinya, Horn dan Red, ia melakukan sebuah percobaan dengan menumbalkan seorang bocah yang baru saja diculik. Awalnya bocah itu disuruh menelan katak, lalu ritual tersebut bertujuan untuk membuat mereka kebal terhadap api sehingga tidak bisa dimusnahkan. Tapi itu hanya bertahan beberapa menit saja. Ada ritual lain yang lebih besar harus dilakukan agar membuat mereka kebal selamanya. Kembali ke jagoan kita, Gretel terbangun dari tidurnya dan menceritakan mimpi tentang ibu mereka kepada Hansel. Hansel mengatakan bahwa mereka tidak lagi membahas tentang keluarga dan menyarankan sang adik agar kembali beristirahat. Keesokan harinya, persiapan dimulai. Hansel membeli pakaian anak kecil dan buah labu. Ternyata Mina diam-diam memperhatikan, lalu mendekat dan menyapa untuk mengucapkan terima kasih. Namun, alarm Hansel berbunyi menandakan bahwa dia harus segera mendapatkan suntikan. Diketahui bahwa saat diculik oleh penyihir semasa kecil, Hansel telah sangat banyak memakan permen sehingga membuatnya menderita penyakit gula. Mina sebenarnya menawarkan bantuan karena mengetahui obat yang mujarab. Namun Hansel menolak dan buru-buru pergi karena saudarinya telah menanti. Beberapa waktu kemudian ditampilkan Horn yang mengumpulkan katak karena ketagihan dengan kekebalan. Terdengar suara bocah yang membuat penyihir itu segera menghampiri. Sayangnya itu hanyalah perangkap yang telah disiapkan dua bersaudara. Awalnya Horn seolah menyerah. Namun ketika tongkat sihirnya hendak dirampas, penyihir itu segera melakukan perlawanan dan terjadilah pertarungan pelik.
Pada akhirnya, serangan tak terduga Jackson membuat Horn lumpuh dan segera dibawa untuk ditahan di kantor polisi untuk diinterogasi, meski sheriff sendiri merasa keberatan dengan hal ini. Dalam prosesnya, Horn terlihat seperti orang yang tak sadar, padahal sebenarnya ia sedang dirasuki oleh Red untuk memantau keadaan. Ya, Red melaporkan tentang situasi di kantor polisi dan juga keberadaan Gretel. Entah apa tujuannya. Kembali ke kantor polisi, pukulan telak membuat Horn sadar, namun penyihir itu tidak mau mengatakan tentang para bocah, hanya menjelaskan tentang ritual 12 bulan yang akan terjadi tak lama lagi. Ini membuat Gretel menyadari sesuatu, bahwa sampai saat ini jumlah anak yang diculik sudah mencapai 11, yang menandakan bahwa masih kurang satu anak lagi jika disesuaikan dengan 12 bulan. Setelah memeriksa kembali berkas, memang benar, dan jika disesuaikan dengan nama bulan, para penyihir membutuhkan satu anak lagi yang lahir di bulan April. Meskipun Horn mengatakan sudah terlambat dan meskipun sheriff masih keberatan, Hansel segera memeriksa berkas-berkas anak Augsburg. Diketahui bahwa bocah yang dimaksud adalah Mary Belmer, tapi sheriff tidak mau memberitahukan tempat tinggalnya dan tiba-tiba saja terjadi ledakan di kota yang mana ternyata ulah Muriel dan Red. Tak lama kemudian, Red tiba di rumah Mary dan menemukan keluarganya telah siap dengan senapan, namun penyihir itu dengan mudah mengendalikan agar saudara Mary menghabisi ibu mereka. Sementara itu, Gretel dan Jackson bersiap-siap untuk menghadapi serangan karena mereka yakin bahwa pasti akan ada upaya untuk membebaskan Horn. Keyakinan itu sama sekali tidak salah karena tak berselang lama, Muriel datang dan segera menunjukkan wujud aslinya untuk melumpuhkan Gretel dan Jackson. Hansel akhirnya mendapatkan alamat Mary, namun semua sudah terlambat karena troll telah membawa Mary di punggungnya. Lalu Red datang menghalangi Hansel sehingga terjadilah pertarungan. Bersamaan dengan itu, saat nyaris terbunuh, Gretel diberitahu bahwa Muriel telah lama menantikan kedatangannya sebagai bahan terakhir. Lagi-lagi entah apa maksudnya, dan kemudian setelah melepaskan Gretel, Muriel menghabisi Jackson dengan cara yang sungguh membrutalkan. Muriel lalu membebaskan Horn, namun kehilangan Gretel. Ternyata Gretel sudah diselamatkan oleh Ben. Could use a bit. Kembali ke Hansel yang enggan untuk menyerah sehingga nekat bergantung pada sapu terbang Red, atau anggap saja demikian. Jagoan kita sangat ingin menghabisi Red sampai-sampai mengabaikan ketinggian dan... Keesokan paginya, semua warga menjadi marah, apalagi ditambah hasutan dari Beringer yang menyalahkan wali kota Engelman dan dua bersaudara pemburu penyihir atas semua kekacauan ini. Engelman kembali berusaha menenangkan warga dan menegaskan bahwa tidak perlu ada pertumpahan darah lagi. Namun Beringer tidak peduli dan mengeksekusi Engelman dengan tangannya sendiri. Di tempat lain, Gretel terbangun di kediaman Ben dan segera mengkhawatirkan saudaranya. Ben menawarkan bubur dan mereka pun berbincang tentang masa lalu dua bersaudara yang masih misteri, sembari Gretel melihat-lihat koleksi Ben yang ternyata pemuda itu sangat tertarik dengan pengetahuan sihir, bahkan bercita-cita ingin menjadi pemburu sama seperti Hansel dan Gretel. Gretel menegaskan bahwa profesi ini bukanlah pilihan, dan kemudian Gretel menemukan salah satu gambar pada artikel yang mana menurut Ben, wanita pada gambar itu bersikeras mengaku bukanlah penyihir, tapi tetap dieksekusi. Kita pindah ke Hansel yang ditemukan oleh Mina. Awalnya Hansel malu karena kondisinya babak belur, ditambah lagi tergantung di pohon. Namun tak bisa dipungkiri bahwa ia butuh bantuan. Beberapa waktu kemudian, Gretel mulai mencari saudaranya untuk memulai kembali perburuan penyihir demi menemukan anak-anak. Tidak disangka-sangka, ternyata sheriff dan komplotannya telah menanti. Gretel pun segera ditangkap dan dipukuli. Untungnya di saat-saat terakhir, troll datang menghabisi sheriff dan komplotannya dengan brutal.
Sementara itu, pengobatan Hansel telah selesai. Kini berkat Mina, Hansel sudah benar-benar pulih, dan setelah berjanji akan bertemu lagi, Hansel pun segera pergi untuk mencari saudarinya. Sementara itu, si saudari sendiri terbangun di dekat air terjun bersama troll bernama Edward. Luka-luka Gretel diobati, namun Edward menolak memberikan banyak penjelasan. Intinya, Edward hanya melakukan kewajibannya sebagai troll, yaitu melayani penyihir. Kemudian Edward pun pergi setelah memperkenalkan namanya. Malam harinya, dalam proses pencarian, Hansel menemukan sebuah rumah tua yang terbengkalai. Ketika memeriksa rumah itu, tiba-tiba saja serangan datang, tapi ternyata yang menyerang adalah Gretel karena suatu kesalahpahaman. Dua bersaudara pun mencoba menjelajahi ruangan bawah tanah dan menyadari bahwa itu adalah semacam ruangan rahasia yang biasanya digunakan penyihir untuk melakukan ritual. Kemudian ketika naik ke atas, akhirnya diketahui bahwa itu adalah rumah masa kecil mereka. Saat sedang asik bernostalgia, Gretel menawarkan informasi tentang apa yang terjadi pada orang tua mereka, yang mana akan menjelaskan tentang alasan mengapa tubuh mereka kebal dari sihir. Hansel dengan tegas menolak karena tak ingin membuka luka lama, namun ya, Muriel datang dan mengucapkan selamat karena telah berhasil menemukan jalan pulang ke rumah masa kecil dan menceritakan tentang kisah Ratu Penyihir Putih yang menikah dengan seorang petani yang merupakan orang tua Hansel dan Gretel. Selama ini, para penyihir merah yang dipimpin Muriel berusaha membuat ramuan yang memungkinkan mereka kebal, dan bahan utamanya adalah jantung dari penyihir putih terhebat. Namun karena ibu Hansel dan Gretel, yaitu Adriana, terlalu kuat, maka targetnya diganti menjadi keturunannya, yaitu Gretel. Jadi untuk mendapat jantung Gretel, Muriel menciptakan sebuah skenario, mulai dari menghasut penduduk agar Adriana dieksekusi dan melakukan penyerangan. Namun Adriana menyadari dan segera memindahkan anak-anaknya ke hutan. Penyihir putih tak akan menggunakan kekuatannya kepada manusia biasa, jadi Adriana pun pasrah dieksekusi, sementara suaminya yang baru kembali dari hutan digantung. Muriel tidak bisa mendapatkan jantung karena jasad Adriana lenyap, sedangkan Gretel menghilang bersama Hansel. Sangat disayangkan, selama ini dua bersaudara membenci orang tua mereka tanpa tahu pengorbanan yang telah dilakukan. Besok ritual akan dijalankan dan semua penyihir kuat di Dark Forest akan berkumpul, jadi Gretel akan dibawa oleh Muriel. Namun, tentunya Hansel tidak akan membiarkannya begitu saja. Hanya saja Muriel adalah penyihir kelas atas yang mana terlalu kuat bagi dua bersaudara itu. Keesokan paginya, Hansel terbangun dan terkejut, bukan hanya karena melihat Mina yang ada di depannya, tapi juga karena luka tusukan yang diderita benar-benar pulih. Akhirnya terungkap bahwa Mina adalah seorang penyihir, tapi wanita itu meyakinkan bahwa dirinya adalah penyihir putih yang tidak akan menyakiti manusia. Itulah sebabnya tidak ditemukan tanda-tanda ketika beberapa hari yang lalu Hansel memeriksa. Setelah tercerahkan, Hansel menceritakan apa yang terjadi dengan Gretel dan bersikeras ingin menyelamatkan saudarinya. Mina mengungkapkan keinginannya untuk membantu, apalagi setelah ia menemukan sesuatu yang sangat kuat di ruangan tersebut, yang mana kemungkinan adalah peninggalan Adriana. Sesuatu tersebut adalah Abramelin Grimoire, sebuah kitab perlindungan terhadap sihir hitam. Bersama Ben, Hansel dan Mina bersiap-siap. Menurut Mina, dalam kitab itu ada mantra yang dapat memperkuat senjata dan bisa menghancurkan pertahanan para penyihir. Segera wanita itu merapal mantranya dan menyalurkan ke sebotol air, lalu menyirami ke semua senjata yang akan mereka gunakan. Sementara itu, Gretel terbangun di sarang penyihir, tepatnya di dalam sangkar, dan kembali bertemu dengan Edward. Di sana juga terlihat anak-anak yang telah diculik. Sayangnya, kali ini Edward tidak bisa membantu karena dipaksa patuh oleh geng Muriel. Kembali ke Hansel yang telah mencapai Dark Forest. Setelah menyiapkan perangkap, Hansel dan Mina akan melanjutkan ke sarang Muriel, sementara Ben tetap di hutan sebagai backup. Beberapa waktu kemudian, terpantau para penyihir dari seluruh Dark Forest telah berkumpul dengan wujud-wujud yang aneh bin mengerikan. Tak lama, Muriel datang sekaligus membawa Gretel serta anak-anak ke lokasi ritual. Kini mereka hanya tinggal menunggu gerhana terjadi. Hansel dan Mina sedari tadi memantau dari tempat tinggi sembari mengatur rencana. Saat gerhana dimulai, Hansel muncul di hadapan para penyihir memperingatkan agar melepaskan saudarinya, maka dengan itu para penyihir akan dibiarkan hidup. Excuse me, ladies. I'll consider not killing each and every.
wajar jika Hansel bermulut besar karena 600 penyihir sudah dihabisinya. Namun para penyihir tidak menghiraukan, bahkan Muriel memerintahkan agar Red maju dan hasilnya sementara penyihir lain kocar-kacir, Muriel memerintahkan Horn untuk membawa kabur anak-anak, sedangkan dirinya sendiri akan mengambil jantung Gretel. Sangat disayangkan, Hansel tertahan oleh salah satu penyihir menyebalkan, sementara Mina kehabisan peluru Gatling gun. Di saat terakhir, untungnya kini Edward membelot dan segera troll itu membebaskan Gretel. Meskipun tak lama berselang, Muriel menjatuhkannya dari tebing. Gretel yang marah menantang Muriel untuk berduel, sementara Hansel berhasil menyelamatkan anak-anak dan menghabisi Horn. Tapi segera setelah itu ia harus berhadapan dengan penyihir kembar berpedang. Menyadari tujuannya tidak tercapai yang ditandai dengan terbitnya matahari, Muriel segera melarikan diri dengan kendaraan terbangnya. Di saat yang sama, Mina datang menyerahkan crossbow, senjata andalan Gretel, dan segera Gretel pun beraksi, bahkan berhasil menyelamatkan saudaranya. Kini mereka harus mengejar Muriel, tapi sebelum itu Gretel mengatakan bahwa ia akan melihat kondisi Edward. Ya, ketika ditemukan, troll itu tergeletak tak bernyawa, namun Gretel tak mau menyerah. Dengan menggunakan taser memaksimalkan tegangannya, wanita itu akhirnya berhasil membangkitkan Edward. Sementara itu, satu persatu dari para penyihir yang kabur hancur akibat terkena perangkap para jagoan kita, hingga menyisakan Muriel. Ben yang sejak tadi berjaga melihat hal ini dan segera melepaskan tembakan. Harap jangan diremehkan karena pemuda ini berhasil memenangkan kejuaraan lomba menembak 3 kali. Saat Hansel dan Mina datang, Ben pun segera melaporkan lokasi jatuhnya Muriel. Namun saat mereka tiba, penyihir itu tidak ada di sana. Dan setelah mengikuti jejak, Hansel dan kawan-kawan akhirnya menemukan rumah permen yang terbengkalai. Jangan pernah makan permennya. Setelah mengucapkan itu, Hansel dan yang lainnya segera mendekati rumah dan tiba-tiba serangan Muriel mengenai Mina. Penyihir itu kemudian mengancam akan menghabisi Ben, namun Hansel tak peduli dengan ancaman tersebut dan segera menembakkan pistolnya. Really? Mina bangkit untuk membantu Hansel dan terjadilah pertempuran sengit antara penyihir putih dan penyihir merah. Sayangnya meskipun kuat, tapi Mina tak mampu mengatasi kelicikan Muriel dan akhirnya sangat disayangkan sang penyihir putih pun tumbang. Di saat terakhir, Mina memohon agar Hansel tidak melupakannya serta meminta Hansel berjanji untuk menghabisi Muriel. Kemudian Hansel segera masuk ke dalam rumah permen dan langsung mendapat serangan. Tak lama kemudian Gretel pun tiba dan langsung bergabung dalam pertempuran. Setelah pertarungan yang cukup seru, sebenarnya Hansel berhasil melilit Muriel dengan rantai, mengabaikan penyamaran busuk, dan siap untuk mengeksekusi. Namun alarm berbunyi yang menandakan bahwa ini saatnya Hansel mendapatkan suntikan. Hansel pun segera tumbang karena suntikannya tercecer. Beruntung Gretel berhasil menemukan. Dua bersaudara itu pun saling berterima kasih dan kini mereka siap untuk melancarkan serangan terakhir memenggal kepala si penyihir. Di saat yang sama, Ben datang dan segera muntah-muntah melihat kepala Muriel. Balas dendam tak akan mengubah masa lalu dan tak akan membuat orang tua dua bersaudara kembali. Sebuah kebenaran yang menurut Hansel terdengar sangat melegakan. Dua bersaudara itu kini tahu kebenarannya, tahu siapa musuh mereka. Dan musuh juga tahu tentang Hansel dan Gretel, pernah mendengar ceritanya, serta tahu tentang kekuatan dua bersaudara yang seharusnya membuat para musuh itu takut. Film pun ditutup dengan menampilkan dua bersaudara memasuki babak baru bersama dua anggota baru, Ben dan Edward. Ada lebih banyak penyihir yang mereka taklukkan sehingga semakin banyak pula bayaran yang mereka dapatkan. Kini mereka tiba di sarang salah satu penyihir dan serangan dimulai dengan ketukan pintu oleh Edward dan... Dead.
Dan tamat. Film ini menghadirkan reinterpretasi gelap dari dongeng klasik dengan nuansa aksi brutal, humor sinis, dan dunia fantasi yang dipenuhi sihir hitam. Sejak kecil, Hansel dan Gretel selamat dari penyihir pemakan anak, dan trauma itu justru membentuk mereka menjadi pemburu penyihir profesional yang ditakuti. Rahasia besar dalam film ini terungkap ketika Gretel diketahui memiliki darah penyihir putih, menjadikannya kunci dalam melawan Muriel, sang penyihir merah atau penyihir berkekuatan gelap yang ingin memanfaatkan bulan darah demi keabadian dan kekuatan tak terbatas. Simbolisme penyihir putih dan merah memberi lapisan mitologi yang menarik. Penyihir merah seperti Muriel digambarkan haus kuasa, haus darah, dan rela melakukan pengorbanan demi ritual kelam. Sementara penyihir putih melambangkan keseimbangan serta kemampuan menggunakan kekuatan untuk melindungi. Gretel berada di tengah-tengah, menjadi jembatan antara manusia dan dunia sihir, mengajarkan bahwa identitas kita tidak harus ditolak meski lahir dari sesuatu yang ditakuti. Hal ini memperlihatkan bahwa sihir hanyalah alat, yang baik atau buruknya tergantung dari siapa yang memegang kendali. Bulan darah dalam film ini menjadi inti mitologi gelap, melambangkan puncak kekacauan, pengorbanan, dan ketamakan. Fenomena kosmik ini memberi kekuatan besar bagi para penyihir merah, namun juga menjadi ujian moral. Apakah kebaikan mampu bertahan menghadapi gelombang kehancuran? Di sini terlihat jelas bahwa bulan darah bukan hanya simbol ritual, tetapi juga cermin dari sisi gelap manusia yang bisa muncul bila dibiarkan menguasai diri. Gretel dengan darah putihnya menunjukkan pilihan untuk menggunakan kekuatan demi kebaikan, menegaskan bahwa kendali moral jauh lebih penting daripada kekuatan itu sendiri. Muriel sendiri adalah perwujudan ketamakan absolut. Sebagai penyihir merah, ia memanfaatkan manipulasi, topeng kecantikan, dan ambisi demi meraih dominasi. Namun di balik semua itu tersimpan kebusukan. Ia adalah antitesis dari Hansel dan Gretel. Jika mereka berjuang dengan cinta dan kesetiaan, Muriel berdiri di atas pengkhianatan dan ketakutan. Kekalahannya menegaskan pesan moral bahwa sesuatu yang didapat dari cara yang tidak baik pada akhirnya akan menghancurkan diri sendiri. Yang membuat film ini tetap berkesan adalah ikatan persaudaraan Hansel dan Gretel. Keduanya menjadi simbol bahwa trauma masa lalu bisa melahirkan kekuatan baru bila dihadapi bersama. Sifat Hansel yang keras kepala berpadu dengan kebijaksanaan Gretel, menciptakan keseimbangan yang membuat mereka tak terkalahkan. Persaudaraan ini adalah senjata yang jauh lebih kuat daripada sihir karena berlandaskan cinta dan kesetiaan, sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh Muriel dan para penyihir merah. Dengan balutan senjata steampunk yang kontras dengan dunia dongeng, film ini juga menegaskan simbol perlawanan manusia terhadap sihir. Senjata modern menjadi lambang akal, teknologi, dan keberanian manusia biasa untuk tidak tunduk pada kekuatan goib. Meski penuh darah dan humor gelap, film ini tetap membawa pesan moral bahwa keberanian, persaudaraan, dan penerimaan terhadap jati diri bisa menjadi cahaya yang mengalahkan kegelapan paling kelam. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!